Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaufi Taufikur Rahman dengan NIM AS+ 2021 13290. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas akhir mata kuliah data mining, klasifikasi dataset private penjualan berdasarkan kuantiti barang dengan harga barang, dengan menggunakan metode Cummins. Sebelumnya, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan mengupload dataset private atau dataset public ke dalam Google Colabs. Selanjutnya, kita akan mengimport beberapa library yang kita butuhkan. Di sini ada beberapa library, yaitu ada import matplotlib.pyplot.asplt, yaitu yang berfungsi untuk menggambar atau memvisualisasikan grafik. Terus berikutnya ada import numpy asnp, itu berfungsi untuk komputasi metrik. Terus berikutnya ada import pandas aspd, itu untuk berfungsi untuk mengimport file csv ataupun excel. Terus yang terakhir ada form escalar.cluster import Cummins, itu berfungsi untuk library untuk clustering dengan Cummins. Terus berikutnya menyiapkan data dan memanggil dataset dengan cara dataset dengan membuat variabel dataset. Terus ada pd.read.csv, data penjualan.csv. Ini berfungsi untuk memanggil dataset yang sudah diupload ke dalam Google Colabs tersebut. Google Colabs ini, dan setelah itu kita jalankan dan akan muncul indeks seperti ini. Terus berikutnya untuk menampilkan 5 data pertama, kita dapat membuat variabel baru yaitu dataku, dan di dalamnya ada pd.dataframe, berfungsi untuk menampilkan atau memanggil 5 data pertama yang ada dalam dataset yang sudah saya upload ini. Terus kemudian ada x sama dengan np.asArray dataset, print x berfungsi untuk mengkonversi ke data array. Terus berikutnya ada plt scatter x titik 2,0, x titik 2,1, itu yang berarti perintah titik 2 ini perintah untuk menampilkan semua kolom pada kolom ke 0. Terus ini perintah untuk menampilkan semua kolom pada kolom ke 1. Terus ini untuk label x nya yaitu QTY. Terus berikutnya ini untuk label y nya yaitu harga. Terus ini untuk judulnya, dan ini berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk scatter plot atau seperti gambar yang bisa Anda lihat. Terus berikutnya Cummins sama dengan Cummins dalam kurung n cluster sama dengan 2, itu untuk mengaktifkan Cummins dengan jumlah k sama dengan 2, dan setelah giliran akan muncul seperti ini. Terus berikutnya ada menampilkan nilai centroid atau titik pusat yang digenerate oleh algoritma dengan cara print Cummins.cluster garis bawah center garis bawah. Terus berikutnya sama seperti tadi, tapi bedanya ini ditambahi dengan C sama dengan Cummins.labels, C map sama dengan rainbow. Ini untuk memvisualisasikan hasil clustering data konsumen, dan hasilnya seperti ini. Terus yang terakhir juga sama seperti yang sebelumnya, tapi bedanya di sini sudah ditambahkan perintah Cummins di sini, yaitu berfungsi untuk memvisualisasikan hasil clustering dengan centroid atau titik pusat dari masing-masing cluster, dan hasilnya seperti ini. Bedanya sama yang ini yaitu di sini ada 2 titik hitam. Nah, 2 titik hitam ini berfungsi sebagai titik pusat yang sudah diolah sebelumnya pada ini.
yang sudah diolah pada ini loh, ini untuk mengambilkan pengolahannya di sini. Udah, ini selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin. Kalau yang kemarin kan saya menggunakan Google Colab yang sudah saya buat kemarin, dan kali ini saya akan menggunakan VS Code dengan menggunakan untuk ditampilkan di aplikasi Streamlit. Oke, yang pertama yang saya lakukan yaitu untuk mengimport library yang akan digunakan. Itu sama kayak yang di Google Forms kemarin, ada import matplotlib.python.asplt itu untuk menggambar atau memvisualisasikan grafik. Terus ada import numpy asmp itu untuk komputasi metrik. Terus ada import pandas aspd itu untuk mengimport file csv. Terus ada sekalian cluster import Kamins untuk clustering dengan Kamins. Terus yang terakhir ada tambahan satu library yaitu import Streamlit SSD itu untuk menampilkan program ke dalam aplikasi web Streamlit. Jadi berikutnya saya membuat judul yaitu dengan judul web apps clustering dengan Kamins dengan mengetikkan sp.detail. Terus berikutnya ada menyiapkan data dan memanggil dataset dengan subheader menampilkan dataset. Terus perintahnya ada dataset sama dengan header CSV sama kan yang di Google Forms kemarin. Setidaknya untuk menampilkan dataset ini kita harus mengetikkan perintah state dan break. Terus di dalamnya ada parameter variabel ini dataset. Terus ada memanggil 5 data pertama dengan subheader menampilkan 5 data pertama. Terus kayak sama kayak kemarin, dan bedanya untuk menampilkan ada perintah state.break. Terus dalamnya ada parameter data.get. Terus berikutnya ada konversi data ke array dan mengetikkan x sama dengan np.asArray dataset. Terus ada menampilkan data dalam bentuk scatter plot yaitu plt.scatter x dengan semua kolom pada kolom pertama. Terus berikutnya ada x menampilkan semua kolom dengan kolom kedua dengan itu preposition dengan x label yaitu IPY dan y label RG dengan judul grafik penyebaran data penjual. Terus untuk menampilkannya kita mau mengetikkan perintah sp.python plt. Terus untuk mengaktifkan Kamins dengan semua K2, kalau kemarin kan kita kan hanya mengetikkan cluster 2, maka clusternya hanya 2 saja. Terus kali ini kita menggunakan perintah slider, yaitu dengan cara mengetikkan membuat variabel cluster garis bawah slider sama dengan state.slider. Terus di dalamnya ada minimal value yaitu value paling rendah yaitu 1, peringkat paling rendah yaitu 1 dengan nilai yang tertinggi yaitu 6, dengan penampilan awal dengan value 2 atau cluster K2 dengan label jumlah cluster yaitu untuk judulnya jumlah cluster ini berapa. Terus ada bawahnya ada Kamins sama dengan min cluster sama dengan cluster slider dengan random state 0.6x label Kamins slider. Perintah ini n cluster sama dengan cluster slider ini berfungsi untuk supaya kita bisa mengatur semua K-nya secara otomatis di apps Streamlit atau aplikasi website di Streamlit. Terus berikutnya akan memvisualisasikan hasil clustering data penjualan yaitu plt scatter sama kayak yang di Google Colab, tapi bedanya untuk menampilkan ada state.python plt. Terus untuk ini memvisualisasikan hasil cluster dengan simulasi dari masing-masing cluster itu sama kayak yang sebelumnya, tapi bedanya ini ditambahkan dengan plt.scatter Kamins cluster center semua kolom pada kolom pertama, Kamins
cluster center sama kolom pada kolom kedua dengan warna titik pusatnya yaitu berwarna hitam dengan label X, label VDY, label harga dengan titel grafis hasil clustering data ID dan harga barang penjualan. Terus untuk menampilkannya yaitu st.iport.plt. Terus dari codingan ini menghasilkan aplikasi website branded yang kayak ini dengan judul web apps clustering dengan kami sama kayak ini ya. Terus ini dengan subheader menampilkan dataset itu ini menampilkan subheader, ini subheader menampilkan dataset, ini untuk perintah untuk menampilkan dataset yang sudah dipanggil di sini. Terus ini ada menampilkan 5 data pertama, jadi dengan perintah ini subheadernya ini, terus menampilkannya ini, terus cara pemanggilannya ini data pertama. Terus ini adalah grafik perbedaan sama kayak yang di Collect. Terus ini juga sama tapi bedanya itu ada di sini. Kalau di Google Colab kan hanya menentukan cluster sama dengan 2, maka di cluster 52. Tapi ini bedanya kita bisa mengatur dengan perintah ini, kita bisa mengatur jumlah clusternya dengan value pertama yaitu di 2. Terus kita bisa menampilkan di cluster pertama juga bisa sama dengan 1, maka ini berubah sama ini juga berubah. Terus ini yang kedua dengan jumlah cluster 2, maka ini berubah, terus titik pusatnya pun juga berubah. Terus untuk menampilkan cluster dengan K3, maka ini juga berubah warna berganti dengan 3 warna dan titik pusatnya pun juga ganti menjadi 3. Terus berikutnya ada 4, 5, 6. Kalau 6 ini adalah batas maksimal, ini pun juga berubah ya. Batas maksimalnya itu ada di 6 dan menghasilkan kayak penyebaran hasil clusteringnya kayak ini dengan 6 warna, maka otomatis ini juga berganti bertambah titik pusatnya menjadi 6 titik. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.